Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyidi Al-Habib Hasan beserta seluruh jamaah fardu subuh insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi dia tidak mau hanyut dengan dunia. Apa kata dia? As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Aku lebih memilih masuk ke dalam penjara. Nabi Yusuf di penjara, takdir Allah berkata ada orang di penjara itu yang bermimpi, mimpinya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf keluar dan kemudian dia diangkat menjadi Perdana Menteri karena strateginya untuk mengatasi 7 musim kemarau, akhirnya dia selamat, lalu kemudian meninggal itu Perdana Menteri dan masa paceklik datang, Nabi Yusuf diangkat sebagai Perdana Menteri. Datang seorang perempuan minta gandum makanan. Nabi Yusuf masih ingat wajah perempuan ini. Loh, kamu kan Zulaikha? Iya. Suami kamu sudah meninggal? Betul. Dan masa kemarau 7 tahun dijualnya semua harta bendanya. Nabi Yusuf alaihi salam memuliakan Zulaikha, lalu kemudian dia berikan makanan dan Nabi Yusuf minta izin kepada Allah untuk menikahi Zulaikha. Pada akhirnya Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha dan lahir 2 anak laki-laki, dan mohon maaf Allah mengembalikan kecantikan Zulaikha, dan disebutkan dalam kitab tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim, disebutkan dalam kitab tafsir Al-Baghawi, disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa ketika Nabi Yusuf malam pertama dengan Zulaikha, Zulaikha itu masih perawan. Ternyata suaminya itu tidak berhasrat kepada perempuan. Jadi Yusuf dan Zulaikha akhirnya menikah. Itulah makanya Pak Kuas selalu mendoakan pada acara pernikahan, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adama wa Allahumma jma' bainahuma kama jama'ta baina Adama wa Hawa. Satukan antara kedua mempelai ini seperti engkau satukan antara Nabi Adam dan Hawa. Wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Tautkan hati mereka berdua sebagaimana kau tautkan antara Nabi Yusuf dan Zulaikha. Ada yang komplain, jangan doakan karena hubungan mereka tidak baik. Ente pikniknya kurang jauh, Mas. Makanya baca kitab tafsir Al-Baghawi, baca kitab tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ternyata Nabi Yusuf itu akhirnya menikah dengan Zulaikha dan punya anak 2 orang laki-laki, dan hubungan mereka bukan hubungan perselingkuhan, dan mereka akhirnya hidup bahagia. Mudah-mudahan adik-adik juga cepat ditemukan dengan jodohnya insyaallah. Yang bilang amin yang anak muda aja. Soalnya ibu mengawasi dari atas. Pak Ustadz, kami amin itu bukan untuk kami, untuk anak-anak kami. Betul. Tapi kalau malaikat mengaminkan untuk kami juga, apa masalahnya kan? Senyum tanda setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. Maka isi Al-Qur'an itu banyak kisah. Kisah tentang orang ganteng, Nabi Yusuf. Kisah tentang orang sakit-sakitan, Nabi Ayub. Kisah tentang orang yang terbuang dimakan ikan, Nabi Yunus. Kisah tentang orang yang punya kekuasaan sampai jin pun tunduk kepadanya, Nabi Sulaiman. Kisah tentang orang yang luar biasa kekuasaannya, Nabi Daud. Jadi kita tinggal cari kisah yang sesuai dengan kita aja. Pak Ustadz, saya ini gelisah. Kenapa? Banyak sekali yang nembak saya karena ganteng. Yusuf. Pak Ustadz, saya ini terbuang, tidak dipedulikan orang. Nabi Yunus,
Kurang apa lagi di dalam perut ikan? Di dalam 3 kegelapan, gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Apa yang diucapkannya dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya dia dimuntahkan ikan ke tepi laut, di pantai, dalam keadaan sehat walafiat, dan ditumbuhkan Allah tanaman yaktin, labu. Makanya orang yang sakit opname dikasih makanan labu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini kan sudah tobat, saya ini kan sudah hijrah, saya ini sudah sholat, saya ini sudah puasa, dulu minum khamar, dulu riba, sekarang sudah bebas. Kenapa hidup saya masih ada ujiannya, Pak Ustadz? Loh, nabi-nabi aja diuji. Nabi Yusuf begitu ujiannya, Nabi Yunus demikian ujiannya, Nabi Ibrahim luar biasa ujiannya. Jadi orang yang heran hidup ini penuh dengan ujian, itu sama dengan mahasiswa, calon mahasiswa ikut SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Ketika masuk di dalam, dia nanya ke teman sebelah, kok ujiannya banyak sekali? Kata temannya sebelah, kamu salah masuk ruangan. Ini ruangan ujian, guys. Ini bukan ruang untuk bersenang-senang, cuman ujiannya macam-macam. Ada diuji jadi orang kaya, ada diuji jadi pejabat, ada diuji jadi orang ganteng, ada diuji jadi orang susah, diuji jadi orang bangkrut. Matahari terbit. Hebat Masjid At-Taufik. Matahari terbit, bunyi. Setiap bunyi matahari terbit, setiap bunyi matahari terbit, setiap bunyi matahari terbit. Tapi bukan karena dia bunyi lalu matahari terbit. Ada orang sakit, meninggal. Ada orang sakit, meninggal. Ada orang sakit, meninggal. Tapi jangan ambil kesimpulan bahwa setiap sakit meninggal. Berapa banyak orang nggak sakit? Banyak orang salah mengambil kesimpulan. Asal bunyi matahari terbit. Matahari terbit, berarti sudah terbit matahari. Tapi kita belum boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Karena saat matahari terbit, itu adalah waktu 2 tanduk setan. Yang dipakai untuk menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Lewatkan kaidah shibrin, setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, 12 menit. Setinggi tombak, matahari naik, setelah lewat 12 menit baru boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Man sholat subuha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Hadisnya hadis hasan, tidak ada ikhtilaf di antara ulama, boleh diamalkan, baik. Maka nanti kita setelah 12 menit sholat sunat isyraq 2 rakaat. Ketika Bapak Ibu sedang sholat sunat isyraq, disitulah saya pulang. Itu suasana yang paling aman untuk pulang. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk sholat subuh berjamaah. Itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik, hidayah, ridho, inayah, ampunan, barokah, maghfirah dari Allah SWT. Terima kasih banyak, kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.